Kutanya dulu kalau gitu. Apakah benar bahwa semua yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, tetapi melainkan adalah wahyu yang diwahyukan sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iya benar Bang. Benar. Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama ada teguran kepada Muhammad, dikatakan wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Kutanya sama abang, kalau memang semua yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkan oleh Muhammad? Gak tahu Bang. Baik, terima kasih Bang kalau tidak tahu Bang. Udahlah ya Bang ya. Mandi lumpur aja sana Bang, mandi lumpur. Kau nggak usah inilah banyak bacot kau itu. Nantang-nantang orang ya. Biasa-biasa aja kau debat. Jadi Abang mau mengancam nih. Mengancam. Videomu tuh udah kurekam dari tadi kau ya. Terus? Udah kurekam dari tadi. Ya. Terus? Ya udah kita ini satu lawan satu aja di ring. Gua bukan so jago, cuman gua pengen ngebuktiin aja omongan lo, yuk. Apa yang dibahas? Lari ke ring tinju pula segala macam. Aduh. Udah nggak mampu jawab lagi, lari ke sana, lari kemari. Luar biasa mereka ini teman-teman. Ya, silakan Kang Telur Gulung. Halo? Halo Bang. Halo. Muslim Bang? Alhamdulillah saya Muslim, bukan Yesus Kristus. Iya, aku juga nggak nanya itu Bang. Kutanya kan Abang Muslim gitu loh. Ya, Bang. abang apa? Abang Yesus. Pertanyaan Abang udah salah. Abang Kristen. Abang Kristen. Kalau itu baru benar Bang. Pertanyaannya benar. Kristen. Enggak, Abang merangkai pertanyaan aja udah nggak bisa gitu loh. Iya. Sekarang saya mau tanya itu. Enggak, sebentar dulu. Itu Kristen itu nyembah apa sih? Nyembah ngerangkai pertanyaan aja nggak bisa. Kristen itu nyembah apa sih? Ini kesurupan Kristen ini orang. Itu nyembah apa? Kesurupan nih orang. Hah? Nyembah apa itu Kristen itu? Kesurupan lagi. Orang Kristen tuh nyembah apa sih? Kesurupan. Yang jelas nggak nyembah batu Bang. Yang jelas nggak nyembah batu. Nyembah apa? Nyembah siapa? Yang jelas nggak nyembah batu Bang. Siapa yang disembah? Yang jelas nggak nyembah batu. Ya. Yang jelas nggak nyembah batu Bang. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang jelas Tuhan saya bukan Muhammad Bang. Bukan Muhammad Tuhan saya. Hah? Yang jelas Tuhan saya bukan Muhammad. Tanya, lu yang jelas saya nggak nyembah batu. Tuhan gitu lu siapa? Lu nggak bertuhan. Tuhan lu siapa? Lu nggak bertuhan. Bang, kenapa Abang ngerangkai pertanyaan aja nggak bisa? Kenapa? Ya sekarang saya tanya Anda agamanya Kristen. Enggak, ngerangkai pertanyaan aja kenapa nggak bisa gitu loh? Tuhan Anda siapa? Datang udah kepanasan, udah kejang-kejang seperti ini. Siapa? Tuhan Anda siapa? Lu orang bodoh ya, orang bodoh yang musik agama orang tanpa tahu. Lu kalau misalnya nerjemahin Al-Qur'an aja harus pakai tafsir. Di mana dalilnya? Mana dalilnya kalau nerjemahin Quran harus pakai tafsir mana? Oh, sekarang gini, lu tahu nggak tafsir Al-Quran apa aja kitab yang udah dikarang ulama? Di mana dalilnya ayat Qurannya? Kalau mau paham Quran harus baca tafsir, mana ayatnya? Lah, sekarang begini, gue tanya sama lu kan agama. Di mana ayatnya? Kalau mau bahas Quran harus paham tafsir mana? Lakum dilukum waliyadin. Untuk lu agama lu, untuk gua agama gua gitu. Jadi jangan lu baca Quran dulu Bang, baca dulu Quran. Baca Quran dulu Bang. Orang Kristen itu orang bodoh, orang nyembah manusia. Nah Isa itu nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Lu nyembah manusia. Abang udah pernah kara belum? Udah pernah kara belum? Kenapa? Lu tanya enggak, sebentar. Udah pernah nyium batu kara belum? Apa korelasinya? Enggak, kutanya dulu. Anda nggak pengen nyium batu karab? Hah? Pengen nyium batu karab nggak?
Lu korelasi apa? Malu menjawab. Anda pengen karab nggak? Pengen nggak karab? Pengen nggak karab? Pengen karab nggak? Pengen. Oke, pengen nyium batu nggak di sana? Hajar Aswad. Iya, pengen nyium batu nggak? Ya Allah. Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Aku tanya, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak nyium batu? Kenapa terus dari tadi? Pengen nggak nyium batu? Lah, lu nyembah salib. Pengen nggak lu nyium batu? Ditanya pengen nyembah batu. Bang, pengen nyembah batu nggak? Pengen nggak nyembah batu? Nyembah batu. Siapa yang nyembah batu? Udah, siapa yang nyembah batu? Tolol, goblok. Gelagapan nih, gelagapan. Goblok, orang tolol, orang goblok. Ya, kutanya ya. Jika ada sekelompok orang, mereka memutar-mutari pohon pisang, lalu mencium-ciumi pohon pisang tersebut, lalu berkata, kami memenuhi panggilanmu. Aku mau tanya sama abang, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu adalah pemujaan pohon pisang, betul atau tidak? Itu semuanya kembali ke niatnya, bisa betul bisa tidak, tergantung itu niatnya gimana orang itu, kemana ke situ tuh mutarin tuh apa tujuannya. Jadi kegiatan itu pemujaan pohon pisang atau tidak? Kalau kegiatan itu, kalau versinya Anda itu pohon pisang, berarti ya tinggal niat orang itu dia ngapain. Kalau dia memang menganggap pohon pisang itu sebagai Tuhan, dia aja pemujaan pohon pisang itu, menduakan Allah itu dosa besar itu. Aku nggak ada ngomong Allah loh bang, aku cuman ngomong adanya sebuah orang-orang nih, ya. mereka sujud kepada pohon pisang, lalu mencium-ciumi pohon pisang itu, berarti mereka itu sedang melakukan pemujaan terhadap pohon pisang, betul atau tidak? Oh, kalau sekarang gini, pemujaan dia tuh gimana proses pemujaannya itu? Pakai doa-doa dengan cara mereka memutar-mutari pohon pisang itu, lalu menciumi pohon pisang itu, dicium-ciumi pohon pisang itu, lalu mereka sujud sujud menghadap ke pohon pisang itu. Itu di mana kejadian itu adanya tuh? Orang yang mutar-mutari pohon pisang itu? Semisalnya. Oh, kalau dia mutari, semisal ada orang mutari pohon pisang itu ya sesat. Ngapain pohon pisang disembah? Sesat, oke. Berarti sesat, berarti sesat karena melakukan pemujaan. Loh, kok terpental? Kenapa terpental, Bang? Belum ku ganti tadi pohon pisangnya dengan batu, Bang. Maksudku mau ku ganti dulu pohon pisang itu dengan batu. Apakah Abang masih berpikir seperti itu gitu loh? Karena mendadak ini kalau soal batu-batuan ini langsung sensitif. Langsung tiba-tiba, oh, itu namanya bukan menyembah karena batu gitu. Oh, kena ban. Oke, sorry teman. Ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa masalahnya di sini? Oke, berarti menurut ayat itu apa yang diucapkan Muhammad itu wahyu atau bukan? Yang diucapkan Muhammad. Ini abang harus tahu. Di dalam Islam itu ada Quran dan hadis. Benar? Ya, hadis itu wahyu atau bukan? Hadis ya bukan wahyu lah. Oke, lalu dari mana Muhammad bilang kalau kiamat akan terjadi hari Jumat? Itu dari perantara Jibril yang bukan wahyu. Diberitakan di Al-Quran. Bukan wahyu. Ya bukanlah. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu dia ini ada banyak definisi. Bang, kutanya dulu definisi. Apa definisi wahyu? Wahyu itu segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Oke, baik. Kutanya, kiamat akan terjadi hari Jumat datangnya dari siapa? Enggak, tadi ini abang bahas banget. Enggak, sebentar dulu, abang lari kemana? Karena begini, abang udah menghindar ini abang ini. Abang udah menghindar. Oke, kutanya dulu sekarang. Wahyu adalah sebentar. Wahyu adalah bang. Wahyu adalah sesuatu yang diinformasikan dari Tuhan. Ya. Terus abang bilang
bahwa Al-Quran itu wahyu, sedangkan hadis bukan wahyu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, sebentar Bang, di dalam Al-Quran, wahyu bukan Al-Quran itu. Ya wahyu, tapi dia kategorinya hadis wahyu bukan? Hadis ada hadis qudsi, ada bukan hadis qudsi, hadis biasa wahyu bukan? Hadis itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Bukan wahyu. Loh, saya nggak akan bilang itu wahyu atau bukan. Karena abang udah kejebak gitu loh. Inilah yang ku bilang abang itu pakai standar ganda. Selalu standar ganda. Kalau mutar-mutar pohon pisang bukan nyembah. Biar jangan kalau mutar-mutar batu nyembah juga. Udahlah Bang, abang masih anak baru main seperti ini Bang. Loh, anak baru abang, anak kemarin sore main seperti ini. Buktinya saya bisa layani kamu. Loh, tadi abang bilang bahwasanya wahyu bukan hadis bukan wahyu. Betul? Betul? Barusan nggak abang bilang hadis bukan wahyu? Ini saya ulangin. Nah, mau diralat sekarang? Bukan, nggak akan saya ralat. Oke, hadis wahyu atau bukan? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Wahyu atau bukan dia? Kamu buka KBBI, apa itu hadis? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Bang, hadis itu bahasa Arab, artinya narasi atau cerita atau berita. Itu arti dari hadis. Kok KBBI? Buka KBBI. Kok lari ke KBBI ya? Waktu Quran ada, KBBI udah ada. Loh, kita hidup di zaman ini. Udah aku bilang Bang, abang ini baru anak kemarin sore main seperti ini. Belum ada bakat abang seperti ini. Jadi kusarankan abang berguru dulu. Panggil dulu Ustadz sebelum datang kemari. Aduh Bang, kalau cuma ngadepin yang model kayak abang ini lah, buktinya tadi abang nggak ngerti. Ditanya hadis adalah bukan wahyu, sekarang wahyu. Coba di-mute dulu itu Bang, biar nggak ini suara hatinya Bang. Coba sekarang dengar. Saya ini menjawab loh. Iya, barusan tidak abang bilang bahwasanya hadis itu bukan wahyu. Tolong jujur, bukan wahyu abang bilang tadi. Ini dengar perkataan saya. Ralat. Sekarang udah berbelit-belit. Abang udah berbelit sekarang, Bang. Udah berbelit-belit. Bang, seribu manusia menyaksikan. 1000 manusia menyaksikan abang berdusta di sini. Loh, ini saya mau bilang, saya tidak akan ralat. Demi Allah, saya Oke, baik. Berarti kalau gitu hadis bukan wahyu. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Selesai. Bukan wahyu. Bukan wahyu. Dari mana Muhammad tahu kalau kiamat hari Jumat? Dari pemberitaan Jibril. Berarti itu wahyu atau bukan? Kan Jibril yang bilang. Iya, wahyu atau bukan itu? Dia. Oh, Jibril tahu dari mana? Ya itu urusannya Jibril lah. Urusan Jibril. Urusannya Jibril. Abang nggak dosa ngomong gitu Bang, urusannya Jibril. Abang muslim loh. Terus yang kamu selama ini abang mau gadai. Nggak dosa. Abang mau gadaikan keislaman abang itu demi gengsi. Urusannya Jibril abang bilang. Urusannya Jibril. Berani sekali abang mengatakan itu urusannya Jibril. Jibril tahu dari siapa? Aku tanya sama Bang. Jibril tahu dari Tuhan. Nah, gitu dong. Baru tepuk tangan. Saya jawab. Oke, berarti wahyu juga ya? Kamu kan tanyanya hadis kan? Iya, berarti hadis itu wahyu juga, betul? Yang saya tahu hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, itu hadis dan sunnah. Iya, sumbernya itu kan tadi ujung-ujungnya kan dari Tuhan. Artinya itu wahyu, Bang. Gitu loh, Bang. Biar enak kita diskusi. Biar nggak putar-putar. Oke, sekarang begini. Sekarang menjadi pertanyaan begini. Tinggi mana hadis sama Quran? Tinggi Quran. Tadi Quran wahyu, hadis adalah wahyu. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2? Nggak ada. Oke, tinggian mana? Hadis sama wahyu? Sama Quran? Ini perkataan Nabi. Iya, Anda bilang kan tinggi Al-Quran daripada hadis, betul Bang? Ini dengar dulu. Enggak, sebentar. Tadi kan tinggi Al-Quran daripada hadis. Iya, makanya kamu dengar. Ini saya mau menjawab. Silakan. Nabi ketika haji wada, haji terakhir, Nabi itu bilang, 2 hal yang aku tinggalkan kepadamu. Apabila kamu ikuti, niscaya kamu tidak akan tersesat. 2 hal itu adalah Al-Quran dan hadis. Apa pengertiannya? Setara nggak itu?
Tadi abang bilang tinggian Al-Quran, sekarang setara. Gimana sih abang ini? Bang, Ya, kita tadi setara. Tadi setara, tadi nggak setara, sekarang setara. Aduh, capek ya, abang ini dibikin ini. Pertanyaannya, kenapa kamu harus uring-uringan coba? Bukan, abang bilang tadi setara, tadi Yaudah, tinggian Quran. Sekarang diralat. Setara. Oke. Oke. Saya baru ingat hadisnya. Oke, baik. Yang tiku anil Hawa. Terjadi hari Jumat. Itu hadis. Masih makan nggak? Masih makan nggak namanya? Kok lari ke doa makan? Ya udah, kalau orang disuruh menyembah, disuruh loh, berarti masih menyembah nggak? Karena siapa? Bodoh. Karena siapa? Artinya tetap saja perbuatan itu disebut mau menyembah, mau itu disuruh, itu mau nggak disuruh. Berarti misalnya gini, saya disuruh Tuhan untuk sujud kepada pohon beringin. Artinya saya disuruh nyembah pohon beringin. Abang itu gimana sih pola pikirnya? Waduh. Tuhan nggak pernah menyuruh. Itu pendapat pribadimu. Intinya begini, seseorang yang melakukan perbuatan mau itu disuruh, mau tidak disuruh, tetap saja definisi perbuatan itu tetap sama. Betul atau tidak? Yang namanya ibadah itu ya pasti. Lari kemana-mana nih orang nih. Lari kemana-mana. Oke, berarti Anda disuruh untuk memuliakan batu? Enggak. Oke, sekarang aku tanya. Anda memuliakan Hajar Aswad tidak? Saya menghormati itu. Oke, berarti Anda disuruh tuh Allah untuk menghormati batu? Allah itu nyuruh saya ibadah. Iya, oke, sekarang aku tanya. Anda menghormati atau memuliakan Hajar Aswad tidak? Sekarang kamu cari. Jangan putar-putar, Bang. Jangan putar-putar. Bang, kutanya sama Bang. Anda, Bang, dengarkan dulu. Anda memuliakan, menghormati batu hitam. Hajar Aswad itu artinya batu hitam, Bang. Hajar Aswad itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya batu hitam. Oke? Pertanyaan saya, apakah Allah menyuruh Anda untuk menghormati atau memuliakan batu hitam? Dia malah ketawa. Kok malah ketawa dia? Loh, Bang, di mana yang lucu pertanyaanku, Bang? Di mana Abang yang lucu pertanyaanku? Makanya ini saya jawab. Silakan. Oh, kan ini terpaksa saya ulangin lagi nih. Silakan. Orang bersujud di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, depan Ka'bah, depan batu itu, ataupun yang jauh dari Ka'bah itu di seberang laut, itu punya sebabnya itu adalah fardu lillahi ta'ala. Ya, berarti Anda disuruh tidak, Bang? Abang menghindar dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda disuruh oleh Allah untuk memuliakan batu hitam? Yang saya tahu, Allah tidak jawab lagi. Abang tidak jawab lagi. Pertanyaanku bukan itu, Bang. Pertanyaanku, dengarkan baik-baik.
Anda tadi mengatakan Anda menghormati batu hitam yang di Arab. Anda memuliakan batu hitam yang di Arab, menghormati itu sebagai simbol, kata Anda, batu sejarah dan lain sebagainya. Kutanya sama Anda, apakah Anda, karena Anda bilang itu disuruh Allah, pertanyaan saya, apakah Allah menyuruhmu untuk menghormati batu hitam? Menghormati ya, bukan menyembah ya. Iya, disuruh menghormati batu hitam tidak? Ya. Baik, terima kasih gitu Bang. Itu baru kita enak jawabnya. Makanya saya bilang menghormati, bukan menyembah. Ya kalau seperti itu kan jawabnya enak. Ya putar kemari, putar. Oke, sekarang tunjukkan sama saya dalilnya bahwasanya umat Islam disuruh menghormati batu Hajar Aswad. Tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi, itu kan tentang Hajar Aswad. Fitnah. Anda sudah melakukan fitnah loh. Anda memfitnah Allah dengan mengatakan Allah menyuruh untuk menghormati batu hitam. Kutanya, di ayat Quran mana supaya Anda menyuruh menghormati batu hitam? Di ayat Quran mana? Di hadis. Tunjukkan hadisnya. Gimana? Gimana? Tunjukkan hadisnya, Bang. Ya, hadisnya mana? Ya, tenang. Silakan. Gak usah kalang kabut. Silakan. Kita kasih semangat dulu dia, teman-teman. Kita tunggu sampai Lebaran. Barusan loh, sambil nunggu abang buka hadisnya, barusan tadi abang bilang bahwasanya itu tidak diperintahkan. Sekarang abang bilang diperintahkan. Nah, aku jadi sakit kepala ini. Abang, karena itu tadi abang kan kami punya dua referensi antara Quran dan hadis. Karena Quran tidak lengkap. Bukan Quran tidak lengkap. Terus kenapa perlu hadis? Kenapa perlu hadis kalau Quran nggak lengkap? Hadis itu yang menjabarkan Al-Quran supaya kami nggak lari. Berarti karena Quran tidak detail. Kok nggak detail gimana? Oke, fungsi hadis buat apa? Pernah dengar nggak? Buku kitab tafsir Quran karangan ini pernah dengar nggak? Bang, 13 tahun aku lamanya membaca Quran, tidak pernah ada satu ayat dalam Al-Quran yang berkata jika kamu hendak paham Al-Quran bacalah kitab tafsir. Nggak pernah ada, Bang. Tunjukin nama saya. Terus apa gunanya ulama? Enggak, karena Anda mengklaim bahwasanya kalau mau paham Quran harus baca kitab tafsir. Padahal di dalam ayat Quran tertulis di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Quran itu hanya ada dua macam ayat, Bang. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, dan ayat-ayat yang mutashabihat atau tidak jelas. Untuk ayat-ayat yang mutashabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Sekarang Anda katakan bahwasanya Al-Quran harus diterjemahkan, harus dia inikan supaya kita mengerti, harus baca kitab tafsir. Di ayat Quran mana? Supaya paham Quran harus baca kitab tafsir. Abang sudah melakukan fitnah berkali-kali kepada Al-Quran ini, Bang. Abang sudah memfitnah dengan keji Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan buku tafsir. Al-Quran harus dipahami menurut ulama ini, ulama. Tunjukkan, Bang, di ayat Quran mana bahwa kitab ini tidak bisa dipahami kalau nggak baca kitab Ibnu Katsir. Mana? Ayat mana? Itu nggak ada. Ya, berarti Anda telah berdusta lagi, Bang. Dusta. Berapa kali Anda berdusta? Berapa kali Anda mendustai? Terus gimana? Sama itu kayak abang bilang. Kalau abang tanya sama aku artinya alif lam mim. Nggak ada yang tahu arti alif lam mim. Ya udah, makanya itu. Iya, ada artinya yang bisa ditafsirkan dan ada yang enggak kan. Oke, baik. Abang tahu nggak arti muhammad itu apa? Enggak. Muhammad itu artinya jelas, Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Satu, ayat-ayat yang muhammad artinya jelas. Ingat, Bang, jelas, clear, jelas. Terus ayat-ayat yang mutasabihat. Mutasabihat itu artinya absurd, ya, atau tersembunyi. Yang tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rasa apa gimana gitu, mereka berusaha mencari-cari takwilnya. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa harus ada buku tafsir sementara ayat Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada dua macam, muhkamat jelas, yang kedua mutasabihat. Apakah Anda mencoba ingin menafsirkan ayat-ayat yang mutasabihat?
yang tidak jelas? Atau apakah Anda ingin membuat sesuatu yang mubazir dengan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Silakan. Oke, aku harus jawab yang mana nih? Hadis Hajar Aswad atau yang mana nih? Dijawab yang bagian kenapa ayat-ayat yang muhkamat atau sudah jelas dijelaskan lagi. Oh, itu. Silakan. Oke. Al-Quran itu kan diturunkan bertahap kan? Menurut ayat Al-Quran, Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bertahap. Oke, Lailatul Qadar terjadi berapa malam, Bang? Al-Quran itu diturunkan dalam masa 22 tahun, 2 bulan. Anda fitnah lagi. Kenapa saya bilang, Bang, Anda fitnah lagi, Bang? Memang menurut info yang Anda dengar, Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, mungkin 22 jam, 20 detik, 20 menit, 22 menit ya. Saya begini Bang, dengar Bang. Di dalam ayat Al-Quran selama 13 tahun saya baca, tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, apalagi 22 menit, 22 jam, 20 detik, nggak ada Bang. Nggak ada. Terus? Kenapa Anda fitnah Al-Quran dengan mengatakan Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, dan seterusnya. Sementara ayat Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar berlangsung selama 22 hari, 22 bulan, 23 tahun? Silakan Bang. Silakan. Lanjut, silakan. Al-Quran nggak ada bilang, hadis bilang. Nabi dan sahabat-sahabatnya bilang. Tunjukkan hadisnya. Kalau abang cerita. Abang dusta lagi loh Bang. Tunjukkan hadisnya. Abang berdusta lagi. 13 tahun saya baca belum pernah ketemu ada gitu. 22 tahun, 20 bulan. Mana? Yang mana Bang? Itu hadis kan mana? Proses. Dusta lagi dia Bang nih. Dusta. Berkali-kali Anda berdusta. Hadis mana? Tunjukkan Bang. Hadis mana? Oke. Al-Quran, saya ikuti kamu. Seandainya saya ikutin kamu. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Memang itu ayat yang tertulis. Bukan itu ayat Al-Quran, Bang. Tertulis ayat itu dalam Al-Quran. Diturunkan. Surat apa yang turun? Surat Al-Qadar. Baca Al-Qadar ayat pertama. Loh? Kok ketawa? Abang kok ketawa? Surat pertama yang turun apa? Oh, Abang tanya surat yang pertama turun. Bukan tanya di mana ayat itu. Oke, menurut umat Islam, surat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Ya, Iqra. Nggak ada tanggalnya, Bang. Di dalam Quran nggak ada tanggalnya. Gimana sih, Abang nih? Ya, itu tadi Nabi menjelaskan ke sahabat-sahabat. Di mana Nabi menjelaskan bahwa surat Al-Alaq itu diturunkan tanggal sekian? Di mana? Abang dusta lagi. Bang, ingat, Bang. Ada hadis yang mengatakan begini. Hadis mengatakan begini. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dengan membawa-bawa menisbatkannya kepadaku padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka. Jadi Abang harus siap-siap nih menyiapkan tempat duduk Abang di neraka nih. Karena Abang menuduh Muhammad mengatakan itu padahal Muhammad tidak mengatakannya. Abang pernah dengar malam nuzul Quran? Menurut malam nuzul Quran itu dikatakan malam Lailatul Qadar, Bang. Loh, itulah. Beda. Oh, itu salah. Beda. Tuh, tunjukkan dalilnya. Dalilnya, Bang. Tunjukkan dalilnya. Malam nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Dan iya, itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Saya bacakan ayatnya, Bang. Surat Al-Qadar yang pertama ya, Bang ya. Enggak, coba Abang buka aja di Google. Apa itu arti malam Lailatul Qadar? Kok Google? Berarti Google lebih tinggi daripada Quran? Bukan. Loh, di situ, kok Abang bilang Google? Di Quran nggak ada bahwa Quran itu turun tanggal sekian, nggak ada. Itu perhitungan yang dilakukan oleh para ulama, Bang. Bukan ayat Quran. Ulama itu mendapatkannya dari para sahabat. Sahabat itu mendapatkannya dari Nabi. Para sahabat sendiri, tabi'in nggak ada bilang bahwa tanggal sekian, nggak ada. Abang jangan fitnah. Jadi kenapa fitnah terus umat Islam ada malam nuzul Quran, Bang, 17 Ramadan? Bang, malam puasa aja, Bang, di negara kita Indonesia tercinta beda. Ini puasa tanggal sekian di tanggal sekian, apalagi yang jauh nan jauh di sana.
Oh, itu masalah hisab. Iya, karena Anda langsung beda-beda, kamu Bang, bisa lari ke situ. Karena Anda Sekarang, sudah kamu tahu nggak perbedaan malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Kalau betul kamu 13 tahun baca Al-Quran. Baik, saya bacakan ayatnya Bang ya. Nih Bang, saya bacakan surat Al-Qadar ya Bang ya. Nih, sesungguhnya surat Al-Qadar ayat yang pertama Bang ya. Nih, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya, Inna anzalnahu fil Lailatul Qadar. Kenapa abang nggak percaya dengan ayat Al-Quran? Saya percaya. Abang lebih percaya ulama. Buktinya abang bilang bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar beda. Ini loh, Inna anzalna. Tahu nggak kata dasar anzalna itu apa? Anzalna, diturunkan. Kata dasarnya sama itu Bang. Inna anzalna, dia dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda masih Anda mau berkelit? Tahu nggak beda nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Ini loh udah dibilang Bang, abang jangan mempindah terus. Apa artinya? Bahasa Indonesianya nih ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda fitnah? Lailatul Qadar itu malam yang mana? Enggak tahu, enggak dijelaskan di situ malam yang mana. Nah, itu tadi gunanya tafsir. Oke, bagaimana metode mentafsirkannya? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam terakhir di hari-hari ganjil. Ngarang dari mana? Loh, ya Anda ngarang dari mana? Nggak ada di situ disebutkan. Nggak ada di situ disebutkan bahwa itu terjadi malam-malam ganjil. Mana? Loh, malah ketawa teman-teman. Dari tadi abang ngarang bebas loh. Oke, kita balik lagi ke abang. Saya ikutin nih maunya abang. Oke, aku mau bilang gini bang. Ya, pertama aku senang diskusi semacam ini. Kita biar menambah wawasan. Aku senang kalau diskusi. Selama diskusinya santun, nggak hujat gini. Abang nggak mencari wawasan. Gini. Abang mencari kesalahan. Bukan bang, aku hanya. Oke, sekarang gini. Kutanya sama abang. Nah. Bisa nggak abang bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama? Bisa nggak abang bedakan itu? Ya bisa lah. Oke, sekarang kutanya. Quran turun pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Selama, maksudnya selama. Oke. Quran turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik ya kalau kita mau anunya ya. Itu perkataan Quran atau perkataan ulama? Itu perkataan ulama yang didapat dari sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat. Sahabat siapa yang ngomong seperti itu? Ya mana tahu saya sahabat Nabi. Fitnah lain. Berarti Anda fitnah. Terus dari mana Anda bilang itu para sahabat yang ngomong? Anda dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Oke, ustadz mana yang ngomong kalau itu dari para sahabat? Ya, semua nggak dengar nih. Demi menutupi biar dia nggak malu, semua dicari kambing hitam. Pertama, Quran difitnah bahwa itu kata Quran. Kedua, Muhammad difitnah bahwa Muhammad mengatakan itu. Ketiga, Ustadz difitnah bahwa sahabat difitnah bahwa sahabat mengatakan itu. Mau lari lagi dia, Ustadz sekarang difitnah. Sekarang Ustadz mana bang yang ngomong gitu? Bahwa itu kata para sahabat. Itu makanya aku bilang tadi, abang bukan menambah wawasan, abang mau cari kesalahan. Enggak, karena abang itu tuh sudah melakukan fitnah bang. Abang fitnah Muhammad. Al-Quran itu diturunkan enggak selama proses itu. Jadi maksud abang Al-Quran itu diturunkan hanya satu kali, satu tahap. Ayat Quran yang ngomong. Ayat Quran yang ngomong. Bang, Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Surat apa? Surat Al-Qadar ayat yang pertama. Surat yang pertama turun. Tadi udah saya jawab bang, surat Al-Alaq. Iqra bismillah. Terus surat yang kedua kapan turunnya? Bang, itu pun bang ya, itu penurut ulama bang. Nggak ada dalam Al-Quran itu dibilang bahwa ayat yang pertama turun tuh surat Al-Alaq bang. Kalau abang belajar Al-Quran di IAIN atau di studi-studi Islam bang, di situ banyak sekali bang. Di antara para akademisi itu, mereka berdebat apakah benar surat Al-Alaq ini yang pertama. Apakah Al-Fatihah ini yang pertama? Bang, itu semua perdebatan bang. Jadi bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama. Kalau surat Al-Alaq,
Bang, kalau surat Al-Alaq itu surat yang pertama, itu bukan kata Quran, Bang. Itu kata ulama. Abang tuh harus bisa bedakan itu. Oke. Itu tadi abang bilang kata ulama ya. Oke, coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa surat Al-Alaq surat yang pertama. Di mana? Ya saya ngikut ulama. Bukan ngikut Quran. Ulama kan dari Quran dapatnya. Di mana ada Quran bahwa surat Al-Alaq yang pertama? Pernah nggak dengar hadis Nabi? Bang, dengarkan. Abang bilang bahwa ulama mengikuti Al-Quran. Kutanya sekarang, di Quran mana yang bilang bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang pertama? Ayo. Ada sejarah kan? Ah, berarti bukan Quran. Loh, itu kan literasi. Ya, di mana? Mana literasinya? Mana literasinya dalam Quran? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama. Mana ayatnya? Oke. Menurut abang bukan Al-Alaq yang pertama. Ngarang bebas lagi. Enggak, menurut abang yang pertama itu bukan Al-Alaq. Baik, saya punya studi saya selama 13 tahun mendalami Al-Quran. Ya, kalau abang tanya menurut saya surat yang pertama, justru saya mau tanya ini, saya nggak mau langsung jawab. Saya tanya, kenapa Al-Fatihah ditaruh yang pertama? Karena Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, kenapa di situ pembukaan sementara Anda bilang yang Al-Alaq yang pembukaan, yang pertama? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pernah dengar asbabun nuzul? Asbabul nuzul itu juga beda-beda, Bang, abangku. Dengarkan. Menurut riwayat ini, asbabul nuzul, contoh, saya kasih contoh. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Menurut asbabul nuzul Syiah, katanya, bahwa ayat ini sehubungan dengan diharamkannya madu ketika Muhammad meminum madu di rumah Hafsah. Baru ada yang ngomong lagi kedua, ya, menurut asbabul nuzul si B, dikatakan bahwa ayat ini sehubungan dengan budak, yaitu Maria Kipti, bahwasanya Muhammad mengharamkan budak Maria Kipti, tidak akan lagi menggaulinya. Ada lagi beda-beda itu semua, Bang, jangan bilang gini. Udah? Iya, artinya silakan. Oke. Sekarang abang sudah merasakan nih, panggung merasakan bahwa abang bukan orang pengalaman di sini ya. Udah mulai merasakan ya. Saya nggak berpengalaman, saya nggak berilmu. Nah, gitu. Gitu baru diakui. Baru diakui, mantap. Saya berilmu, saya sombong. Silakan lanjut. Dari Lanjutkan. kecil saya baca Quran pun, saya nggak mau bilang saya dari kecil baca Quran, nanti jatuhnya sombong. Silakan. Ya saya akui saya fakir ilmu. Udah? Ya. Sekarang tadi saya tanya tentang nuzul Quran. Abang percaya nggak ada nuzul Quran itu? Percaya ada nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran? Kalau nuzul dalam Quran itu apa artinya? Nuzul bukan nuzul Quran. Asbabun nuzul itu apa artinya? Sebab-sebab turunnya, sebab-sebab datangnya, sebab-sebab munculnya. Percaya nggak adanya tentang sebab-sebab itu? Atau apa pandangan abang tentang sebab itu? Iya, latar belakang. Artinya latar belakang yang memunculkan ayat itu. Iya, percaya. Oke, percaya kan? Ya. Satu surat atau beberapa ayat dengan ayat lain mempunyai asbabun nuzul yang beda nggak? Iya, justru ini menjadi kajian yang menarik. Karena begini, Bang. Karena begini. Enggak, di dalam itu dulu jawab. Iya, tadi kan pertanyaan abang kan nuzul antara satu surat dengan surat yang lain atau satu surat tapi beda ayat dengan ayat yang lain, itu asbabun nuzulnya beda nggak? Baik, saya jawab ya Bang ya. Justru ini perdebatan. Jawaban Bang, saya cuma butuh jawaban beda tidak, itu aja. Iya, perdebatan Bang. Jawabannya perdebatan. Kenapa saya bilang perdebatan? Contoh Bang, saya kasih contoh. Menurut pandangan abang. Menurut pandangan saya, baik, menurut pandangan saya berbeda-beda, tapi ada masalahnya. Kenapa saya katakan ada masalahnya? Contoh, saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Mengapa ada satu ayat tapi beda asbabul nuzul? Menurut si ini latar belakangnya ini, menurut si ini latar belakangnya ini. Artinya kita nggak tahu pasti apa benar itu latar belakangnya itu. Karena menurut tafsir A ini disebabkan karena ini. Tapi menurut tafsir B bukan karena itu. Makanya saya bilang debatable. Asbabul nuzul itu sendiri debatable. Kedua, alasan yang kedua. Begitu banyaknya ayat yang serupa di dalam Al-Quran. Serupa Bang. Saya kasih contoh. Contoh misalnya. Wahai orang-orang yang beriman. Contoh misalnya. Diharamkan bagimu khinzir. Kemudian darah dan lain sebagainya.
Ayat itu ada bang, pengulangan dalam Al-Quran. Saya tanya sama abang, ayatnya sama, kembar, diulang berkali-kali. Bagaimana mungkin asbabun nuzulnya jadi satu? Itu kan juga perdebatan bang. Jadi abang harus berpikir sejauh itu. Oke. Silakan. Apa tanggapan abang tentang asbabun nuzul? Abang tadi bilang, ya betul berbeda-beda gitu kan? Ya. Berarti, Dan debatable. Iya, dan debatable. Whatever lah, mau debatable mau apa whatever. Saya nggak ke situ poinnya. Poin saya adalah, kalau asbabun nuzul itu bisa beda-beda, apakah tidak mungkin Al-Quran itu diturunkan dalam tahap bertahap? Nah, justru itu yang menjadi penyebab perdebatan di sini. Kenapa ayat Quran sendiri mengatakan bahwa Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tetapi ada asbabul nuzul yang berbeda-beda? Memang ini pertanyaan menarik. Karena ini jatuhnya muaranya gini bang. Karena aku udah 13 tahun dalamin Al-Quran. Gini, abang tahu nggak bahwasanya di dalam Al-Quran Muhammad dituduh mempelajari Al-Quran dari orang-orang azam. Tahu nggak itu? Itu bohong. Karena Muhammad... Ayat Al-Quran bang. Ayat Al-Quran sendiri yang ngomong. Muhammad sengaja dibuat Tuhan tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Bukan. Perhatikan bang. Di dalam Al-Quran dicatat bahwasanya Muhammad dituduh mempelajari Al-Quran ini dari orang-orang ajam. Tahu nggak abang itu ayat itu? Kan itu dituduh. Iya, mbak. Sekarang kita buktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Salah. Oke. Anda buru-buru, Anda gegabah mengambil. Oke, kita buktikan. Baik, kita buktikan. Bisa baca tulis. Baik, kita dari mana? Baik, kita buktikan bang. Kita buktikan. Nah. Di dalam surat Yusuf ayat yang pertama. Ya, kami turunkan Quran ini di dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Itu di dalam surat Yusuf ayat yang pertama atau kedua itu. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Berarti semua bahasa di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab, betul? Ya. Oke, berarti kalau di dalam Al-Quran ada yang bukan bahasa Arab, berarti tuduhan bahwa Muhammad belajar Quran dari bahasa orang ajam itu berarti menjadi benar, betul? Salah. Loh, kok salah? Orang aku nggak paham yang abang bilang ini apa. Nah, ini terlalu tinggi memang. Ini terlalu tinggi bagi abang. Abang belum sampai ke sini. Terlalu tinggi. Oke lah bang. Tadi cuma nanya asbabun nuzul loh. Iya, aku bilang itu perdebatan bang. Abang 13 tahun belajar Al-Quran ya. Tadi abang bilang surat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Bukan aku yang bilang. Menurut umat Muslim bahwa surat pertama. Ya silakan. Oke. Terus surat apa yang terakhir turun? Menurut lagi ya, menurut umat Muslim bahwasanya surat yang terakhir itu kalau tidak salah apa itu ya? Ya, tapi 13 tahun belajar Quran. Bukan bang, gini, ayat atau surat? Surat. Kalau terakhir apa ya? Aku nggak ingat aku malahan. Apa jadi memang? 13 tahun itu ngapain aja? Mendalami Quran bang. Ya namanya orang mendalami itu pasti mendalami sejarahnya juga. Asbabun. Iya, sejarahnya beda-beda bang. Ya dari semua perbedaan itu nggak ada satu pun yang abang tangkap. Bukan gini, karena aku ingin konsentrasi gini bang. Aku mau konsentrasi belajar Qurannya, bukan mau pendapat-pendapat di luar bang. Karena banyak sekali omongan-omongan yang ada di luar yang tidak ada dalam Quran. Contoh yang barusan abang fitnahkan, bahwasanya Anda disuruh untuk pergi ke Arab. Bukan, ini kan salah satu. Ini kan ada awal nih. Abang tadi berhasil nih menjawab surat yang pertama diturunkan Al-Alaq. Oke, mau menurut siapa lah whatever. Ada yang awal, pasti ada yang akhir. Surat apa yang diturunkan yang terakhir? Kalau setahu saya itu bang, di situ ayat yang terakhir itu yang berbunyi telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, seperti itu. Itu ayat yang terakhir menurut mereka. Tapi begini bang, yang ku bilang gini loh. Semua itu adalah pendapat-pendapat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran sendiri tidak menyebutkan itu.
Makanya tadi ku bilang Bang, konsentrasiku bukan tentang pendapat-pendapat orang, tetapi apa isi Al-Quran itu sendiri. Karena gini, setelah aku pelajari Quran selama 13 tahun, ternyata apa yang ku dengar dari abang ini, dari itu, dari Ustaz ini, semuanya beda dengan apa yang ada dalam Quran. Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ada nggak dalam Quran supaya umat muslim itu percaya kepada kitab hadis? Coba tunjukkan sama saya. Di kait Quran mana supaya umat Islam percaya kitab karangan Bukhari, karangan ini, Bukhari aja nggak ada namanya dalam Quran. Silakan Bang. Silakan. Oke. Okay. Nabi itu ada hadisnya lebih kurang gini bunyinya. Di hadis lagi, abang kutip di hadis. Ini namanya udah logical fallacy Bang. Abang kutip di hadis untuk membantah argumen saya gimana? Yang saya tanya kan gini. Abang kan tadi bilang, Bang lebih tinggi mana Quran sama hadis? Abang bilang Quran. Oke, kita taruh Quran. Saya punya nabi ya, saya ngikutin nabi saya lah. Masalahnya dalam Quran nggak ada disuruh percaya kepada kitab Bukhari. Dengar. Masa abang kutip kitab Bukhari untuk percaya kepada kitab Bukhari? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, sepeninggalku dua yang kuwasiatkan kepadamu. Hadis kan yang bilang hadis kan? Al-Quran dan hadis. Iya, yang bilang itu hadis. Ada di Al-Quran. Ya ini namanya logical fallacy, Bang. Ya apa mau bilang apa? Orang Islam percayanya itu dan selamat gimana? Lah, berarti kita diskusi dogma bukan diskusi akademis. Lah kalau diskusi dogma ngapain, Bang? Mendingan tidur. Ya kan yang mulai tadi apa? Enggak, aku ngajak kita diskusi akademis. Nih, aku ngasih apa itu? Enggak tahu. Oke gini, nih, dengarkan nih, Bang. Menurut Anda, Quran itu lengkap, detail dan sebagai kitab yang menjelaskan, betul atau tidak? Hah? Gimana? Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan atau memberi penjelasan, betul atau tidak? Al-Quran itu yang memberi penjelasan. Ya. Kitab yang memberi penjelasan. Oke, baik. Sekarang kutanya, kenapa Anda dustai ayat itu dengan menjadikan kitab hadis sebagai kitab penjelas, bukan Quran itu sendiri? Karena Nabi bilang, ikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Muhammad ngomong ikuti kitab Bukhari, sedangkan Bukhari lahirnya setelah Muhammad. Di mana? Kitab Bukhari. Oke, kitab hadis adanya di mana? Muhammad nggak ada bilang ngikuti kitab Bukhari, nggak ada. Terus suruh ngikutin kitab apa? Ikuti Al-Quran dan hadis. Hadis adanya di mana di zaman Muhammad? Di zaman Muhammad. Hadis sudah ada belum zaman Muhammad? Hadis Bukhari. Hadis itu perkataan Nabi. Hadis Bukhari udah ada di zaman Muhammad. Nggak ada hadis Bukhari. Terus Bukhari kenapa yang itu perawi? Iya, itu kan kata Bukhari. Bang, itu kan Bukhari yang ngomong bahwa Muhammad ngomong gitu. Gimana sih logikanya, gimana sih Abang ini? Abang bisa berpikir nggak dengan logika? Tunggu, sebentar. Abang bilang, iya nggak apa-apa sambil itu. Iya, sebentar. Iya, sambil abang ngomong gitu aku lanjutin. Abang bilang. Ya sama aja kalau abang ngomong aku buka ini mah bukan ku dengarin juga abang. Silakan. Nyantai. Ya kan. Banyak kali yang minta naik ini, tapi gimana? Nanti teman-teman ya, sabar teman-teman ya. JBL Store tadi sudah aku naikkan JBL Store, tapi nggak naik pula. Udah kuturunkan baru naik lagi JBL Store. Mau googling dulu Bang atau gimana? Iya, googling. Loh, orang di Play Store aja ada Al-Quran, apa salahnya dengan googling? Tapi kan ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka termasuk golongan itu, Bang. Sementara Google kan buatan Wahyudi.
Allah, banyak kali lah iklannya nih. Pernah dengar nggak gini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah. Ya. Nah, apa artinya itu? Dari Abu Hurairah berkata bahwa Muhammad berkata. Jadi kalau abang bilang hadis Bukhari itu nggak ada. Oke, baik, saya jawab. Bukhari. Baik, saya jawab. Nah, di dalam hadis ini, kalau abang percaya hadis itu abang masuk perangkap. Dengarkan. Di dalam hadis Muhammad berkata sambil menunjuk mulutnya, dia pakai jari begini, Bang. Muhammad ngomong begini, nunjuk jari begini, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad ngomong begitu. Ya. Perhatikan, abang percaya dengan Muhammad bahwa dia ngomong seperti itu? Percayalah. Baik, kita tes sekarang. Di dalam surat At-Tahrim itu hadisnya sahih, doi, sahih. Hadisnya sahih, diriwayatkan. Sahih Bukhari. Oke. Baik, riwayatnya kurang lebih berbunyi begini karena banyak ustadz nonton di sini, saya tahu. Gini. Pada suatu waktu ada seseorang itu yang bernama Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ini dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad. Muhammad ngomong gini ditulis, Muhammad ngomong gitu dicatat. Lalu orang-orang Quraisy menegur Abdullah ibn Amr ini dengan berkata begini, wahai Abdullah ibn Amr, mengapa engkau menulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah, padahal dia itu hanyalah manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu karena dibilang seperti itu, dia ngadu kepada Muhammad. Dia bilang, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy berkata begini dan begitu. Lalu Muhammad berkata begini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sambil menunjuk mulut, dia bilang begini, tidak keluar darinya, maksudnya mulutnya, kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, Anda percaya bahwa Muhammad mengucapkan itu? Mengucapkan apa? Mengucapkan yang tertulis dalam hadis itu? Kalau hadisnya sahih, saya percaya. Baik, hadis itu sahih. Anda percaya? Sekarang kita tes. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Kalau merujuk kepada asbabul nuzulnya, di situ Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal karena Muhammad hendak menyenangkan hati istri-istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana mungkin tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya yang kata Muhammad bahwa omongannya itu selalu benar? Jawab, Bang. Itu asbabun nuzulnya apa? Surat At-Tahrim ayat yang pertama, Anda bisa cek di situ. Ya, asbabun nuzulnya apa? Asbabul nuzulnya begini. Jadi, Muhammad kan punya banyak istri. Salah satu istrinya itu bernama Zainab. Nah, suatu malam, menurut hadis ini, Muhammad itu berlama-lama di rumah Zainab dengan meminum madu. Ya kan? Lalu ketika Muhammad pulang, Aisyah dan Hafsah berkata, supaya mereka berbilang bahwa mulut Muhammad bau maghofir, di dalam tafsirnya seperti itu. Ya, semacam pete lah kalau di Indonesia. Lalu karena ucapan itu, Muhammad hendak menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah ini dengan berkata begini, mulai saat ini aku tidak akan lagi minum madu di rumahnya Hafsah, di rumahnya Zainab. Sekarang begini, kalau yang keluar dari mulut Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran, bagaimanakah mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang dia ucapkan yang kata dia itu benar? Silakan. Oke. Silakan.
Tadi abang nggak percaya hadis kan? Justru Anda yang percaya hadis, makanya saya bikin ke situ. Iya. Kalau Anda percaya hadis. Oke, saya percaya hadis. Abang nggak percaya kan? Dibilang nggak percaya, saya punya dasar. Iya, saya nggak akan mempermasalahkan jawabannya. Abang nggak percaya hadis kan? Sebagian mungkin ada yang benar, sebagian ditambah-tambahi. Menurut saya. Kenapa harus sebagian? Saya cuma tanya, abang percaya hadis atau enggak? Tidak keseluruhan. Ya nggak bisa gitulah. Loh, kalau hal-hal yang tidak tendensius, menurut saya, hal-hal yang bisa dipercaya, saya percaya. Giliran butuh percaya, giliran nggak butuh nggak percaya, nggak bisa gitu. Loh, justru itu yang banyak kalian lakukan loh. Sekarang saya tanya, abang percaya hadis nggak? Sudah saya bilang tadi, tidak kesemuanya. Oke. Kalau begitu, ini nggak perlu saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, toh abang nggak percaya. Oke lah, untuk penonton Bang. Untuk penonton. Yang berdiskusi ini kita dua. Iya, tapi 1.000 orang loh Bang, 1.300 orang, 1.100 orang nonton Bang. Coba tanya orang itu ada yang peduli nggak? Nggak ada yang peduli, cuma abang aja yang cari-cari kesalahan. Bukan, bilang aja Bang nggak bisa jawab. Ya, kalau nggak bisa jawab dan abang nggak percaya. Bukan untuk saya percaya, supaya orang-orang yang menonton ini tidak terguncang imannya. Saya ini kan cuma sama abang. Yang nonton nggak perlu dikasih tahu. Orang Islam itu nggak akan terguncang imannya hanya karena kata siapa Bang? Kata siapa? Bang, tahu nggak dampak dari internet ini? Tahu nggak berapa banyak orang-orang yang muncul? Kalau karena orang-orang itu terguncang keimanannya, dari tadi saya terguncang seharusnya, dan ini enggak. Iya, karena Anda imani saja. Hah? Karena abang imani saja. Gimana sih? Sedangkan yang kubahas aja abang nggak ngerti. Soal lihat aja, kalau memang orang-orang itu terguncang, saya aja yang berhadapan langsung nggak terguncang kok, apalagi mereka. Iya, karena abang imani saja. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kalaupun saya bisa jawab atau nggak bisa jawab, karena abang nggak mempercayai hadis, mau setengah, mau separuh. Ini bukan masalah percaya hadis loh. Nggak akan ada gunanya. Bang, ini bukan masalah percaya hadis. Yang saya tanya, bagaimana Anda mensinkronkan itu? Belum lagi Anda. Gimana? Ya itu tadi, saya nggak perlu mensinkronkan. Orang saya jawab abang nggak akan percaya. Loh, bukan masalah nggak percaya, ini sesama hadis aja. Misalnya nih, ada suatu riwayat dikatakan, Muhammad pada suatu waktu dia berjalan ke Madinah. Kemudian dia bertemu dengan para petani kurma. Ya kan? Lalu dia melihat orang-orang petani kurma itu melakukan penyerbukan itu. Menggabungkan betina dan serbuk jantan dan serbuk betina itu. Menyerbuk. Ini ada di Al-Quran atau enggak nih? Di hadis. Karena abang percaya hadis. Sekarang abang pakai hadis. Loh, bukan. Ini ku buat apa dampaknya kalau abang percaya hadis? Ini abang logika gimana sih? Aku ini membuat Bang dengar. Saya membuat narasi. Bersanad, ada perawi, ada sanadnya. Iya, di dalam. Oh, sekarang lemah. Cuma nyebut-nyebutin gitu karena merugikan jadi lemah. Bukan, saya nggak bilang hadis itu lemah. Oke, sekarang hadis ini sahih kok, udah jelas sahih. Di dalam saya juga bukan ahli hadis. Saya akui saya bukan ahli hadis. Oke, sudah, kalau bukan ahli hadis diakui seperti itu. Abang sendiri yang bilang. Oke, sudah. Percaya, separuh enggak. Banyak muslim seperti itu, Bang. Banyak muslim seperti itu kok. Dia nggak percaya semua hadis. Lu kok abang nggak percaya, gimana sih? Oke, kutanya sama abang. Kutanya tuh. Abang percaya semua hadis? Percaya semua hadis? Oke, percaya nggak abang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak.
Hadis yang ngomong. Mana hadisnya? Oke, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ini jawab berapa? Ya ini saya mau jawab. Silakan jawab. Jawab silakan. Itulah gunanya ulama. Oh, sekarang nggak percaya hadis. Tadi katanya percaya hadis, sekarang nggak percaya. Menurut hadis, berapa umur Aisyah ketika Aisyah belum menikah dengan Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi kan? Bang, dengarkan dulu. Berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi. Nggak mau jawab dia. Takut, gentar dan takut menghampirimu. Jawab sekarang. Kalau berapa? Oke, jawab. Takut, saya gentar, saya langsung keluar dari. Oke, baik. Sekarang jawab. Berapa umur Aisyah menurut hadis ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Ini jawaban ini. Enggak, jawab umurnya. Umurnya berapa? Langsung jawab umurnya. Silakan. Hadis kan, hadis. Ya. Hadis itu perkataan Muhammad kan? Abang bilang menurut hadis kan? Bang, di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berapa umur Aisyah? Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitab di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Nggak tahu saya. Nah, pura-pura Anda nggak tahu. Pura-pura Anda nggak tahu sekarang. Memang nggak tahu. Dusta. Kalau saya bilang sekian, fitnah. Saya bilang sekian, dusta. Oke, baik. Saya jelaskan. Menurut kitab Bukhari misalnya, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan Muhammad ketika berumur 9 tahun. Sekarang saya tanya sama Abang, Abang percaya dengan itu? Itu bukan kata-kata Muhammad ya? Abang percaya nggak yang tertulis di dalam Sahih Bukhari? Itu bukan kata-kata Muhammad kan? Kata Aisyah, Bang. Kata Aisyah berkata di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya aku dinikahi. Buktikan. Kok buktikan? Abang terlalu awam sekali membuktikan itu. Kok suruh membuktikan? Berarti Abang tidak tahu sudah berapa tahun jadi Islam? Karena saya nggak tahu, coba buktikan supaya nggak fitnah. Berarti tidak tahu selama umur Abang ini jadi Islam nggak tahu itu? Saya tahu, tapi sangat menyedihkan. Banyak. Sangat menyedihkan sekali Abang ini. Loh, referensinya banyak. Kok referensi? Oke, tunjukkan sama saya referensi yang lain. Gimana? Kenapa kamu minta tunjukkan sama saya minta tunjuk sama kamu nggak mau kasih tunjuk? Loh, tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya menurut kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya Aisyah sendiri berkata bahwa aku dinikahi oleh Rasulullah ketika aku berumur 6 atau 7 tahun. Pada waktu itu aku bermain-main boneka, ada di situ. Ya, lalu Sahih Bukhari nomor berapa? Baik, kita buka Bang. Abang ada Google di situ? Ini. Oh, silakan buka di situ. Kalau saya buka Abang nggak percaya. Ya. Percuma saya buka, nanti nggak percaya. Sahih Bukhari nomor sekian, saya cari di sini. Baik. Ntar Bang. Kalau aku ini lagi kerja Bang. Mau lari nih. Oke lah. Enggak. Aku tunggu. Kalau mau lari nih. Aku langsung tutup live ini. Oke, baik. Kan simple kan? Kalau aku mau lari, aku langsung tutup. Apa susah-susah? Bukan Abang bisa nyari aku. Orang tinggal bilang aja. Ya Bang, silakan Bang dibuka. Bukhari 5134. Beda-beda nomornya di sini. Ada 5134, ada 5127, 5133. Yang mana yang mau Abang pakai ini? Kalau hadisku di sini hadis yang dari sunnah.com Bang, yang bahasa Inggris. Bukhari berapa? Sebentar Bang ya. Abang kalau aku hadis yang dari sunnah.com Bang, yang bahasa Inggris. Ya udah, yang penting kan sama-sama Sahih Bukhari. Oke.
Sahih Bukhari 5. Hmm. 51 34. Ya. Sahih Bukhari 5134. Saya bacakan di sini Bang ya. Yo. Di sini dikatakan that the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisyah remained with the prophet for 9 years. Sampai dia meninggal. Jadi artinya dinarasikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya pada waktu dia berumur 6 tahun dan consummated itu maksudnya berhubungan gitu ya. Pernikahan itu pada waktu dia berumur 9 tahun. Hisham berkata, aku telah diinformasikan hal tersebut dari Aisyah bahwa dia hidup berumah tangga dengan Muhammad selama 9 tahun dalam kurung sampai dia meninggal. Sudah ketemu hadisnya? Ini nggak bisa buka. Mulai. Lagi loading. Silakan. Aku tunjukin orang memang lagi loading. Aku kan cuman nagih janjimu nih. Tadi kan Anda bilang bahwasanya percaya hadis. Anda kalau percaya hadis Anda harus percaya ini. Nah, ya saya percaya abangnya nggak percaya kenapa pakai hadis? Lo Anda kan yang bilang Anda percaya hadis. Iya, giliran abang mau nyerang, kenapa abang pakai hadis kalau abang nggak percaya itu? Bukan, Anda kan yang percaya. Kalau saya justru dari tadi harus kembali saja kepada Quran. Kenapa Anda tidak menganggap Quran itu lengkap? Kenapa Anda tidak menggunakan Quran itu sebagai buku petunjuk? Kenapa Anda tidak membuat... Ya orang Nabi yang bilang Al-Quran dan hadis. Bukan dalam Quran itu, dalam hadis. Gimana sih? Ya iya, kan Nabi bilang. Yang bimbing umat Islam siapa kalau bukan Nabi? Iya, bilangan itu tidak ada dalam Quran, Bang. Adanya dalam hadis. Gimana sih Abang ini? Yang saya tanya itu dasar untuk mempercayai itu apa? Sementara Quran mengatakan bahwa Quran itu lengkap. Udah ketemu belum Bang? Jangan pura-pura lama loh. Ketemu, tapi lagi loading. Masa loading lama kali? Saya di tempat kerja, ha. Tadi loadingnya cepat, sekarang loading. Ini memang kan lagi nih. Jalan, coba. Saya tunjukin loh, ini lagi jalan loh. Nggak ada jalan itu, layar buram gitu kok, layar hitam. Lama. Baca. Mana nggak ada? Nggak ada di situ, gelap. Ilmu Islam, ID hadis. Ya udah silakanlah buka. Silakanlah buka. Ya sabar, jangan klik aja gini. Umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad. Udah keluar itu hadisnya. Nggak usah capek-capek cari nomornya. Oh kalau gitu abang referensinya nanti banyak. Oh mulai nih. Oke ya, aku ketik yang kayak gitu ya. Iya silakan. Giliran ada hadis yang langsung dibilang, oh tidak sahih, saya tidak percaya itu. Memanglah. Emang ketawa-ketawa memang seperti itu kan teman-teman sekalian. Lama. Jadi ini mau dibacain nih semua nih. Silakan dibacakan hadisnya aja, nggak usah komentar-komentarnya, bacakan hadisnya. Kita nggak bahas komentar, bahas hadisnya langsung. Silakan. Iya ini lagi dicari hadisnya nih. Cari terus, sudah 5 jam. Silakan. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah. Dah. Hadisnya langsung Bang, jangan embel-embelnya, hadisnya langsung. Aku lagi cari hadisnya, abang bilang aku berkelit cari hadisnya ini sambil aku bacakan. Kan langsung Bang dicari. Scroll, Bang. Bilang, oh, di scroll. Lama kali ya. Di scroll langsung yang ada tulisan Arabnya itu hadisnya langsung di scroll.
sunyi, sepi, menikam dalam. Nggak ada. Mana? Masa nyari itu setengah mati berjubel itu di Google, Bang? Iya. Berpura-pura. Berjubel itu di Google kok, Iya, berpura-pura. Silakan. Nih. Ya. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Kok alasan? Bunyi hadisnya, Bang, bukan alasannya. Ya aku lagi nyari, abang bilang aku diam. Alasan. Ini awak lagi cari karena lagi diam. Nanti Luar biasa teman-teman mulun. Abang butuh bantuan nggak? Biar kunaikan yang lain. Butuh bantuan nggak? Bantuan untuk apa? Iya buat menemukan itu. Biar abang nggak lama. Ini. Dari buku, benarkah Aisyah menikah di usia 9 tahun? Terus? Menggali fakta dan hikmah dari malah abang baca komentarnya, disuruh baca hadisnya nggak mau. Itu kan komentar. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahzab ayat 21. Oke, berarti benar bahwa Aisyah dinikahi umur segitu. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, berarti betul bahwa Aisyah dinikahi pada umur segitu? Betul? Ada referensi lain. Oke, saya tanya dulu, betul tidak, Bang? Loh, kalau saya pakai referensi lain? Mana? Tunjukkan hadisnya bahwa Aisyah tidak dinikahi umur segitu. Silakan. Saya cari. Hadisnya. Cari, sabar. Bang, kenapa abang malu mengakui kenyataan bahwa itu terjadi? Saya nggak malu karena kenapa tidak? Saya tahu sebabnya. Sebelum kita bahas sebabnya, Anda akui tidak bahwa Muhammad menikahi Aisyah umur segitu? Hah? Pura-pura kan? Mulai tulalit, Bang. Dengarkan, Bang. Aisyah di dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya aku dinikahi oleh Muhammad pada waktu aku berumur 6 atau 7, ada yang bilang 6 atau 7, ya. Dan berumah tangga pada waktu berumur 9 tahun. Sekarang kutanya sama Abang, apakah Anda sudah menerima itu sebagai apa yang betul-betul terjadi atau tidak? Membisu. Bang. Ini. Ada banyak versi yang menyebutkan terkait dengan usia Aisyah ketika hadisnya, Bang, hadisnya langsung. Jangan banyak versi, tunjukkan hadisnya yang beda, yang umurnya bukan segitu. Mana? Tunjukkan hadis yang membilang bahwa umurnya bukan segitu, mana? Ya ini lagi saya cari. Cari terus dari tadi, Bang. Lah, jadi kalau nggak dicari gimana? Iya, masa lama kali di situ, Abang. Nggak, intinya di situ sudah ada Abang temukan bahwa itu informasi itu betul ada, betul kan? Informasi yang bilang begitu bahwa itu betul ada, bukan karangan saya, betul tidak? Betul, Bang ya? Jika pada usia 27 tahun Asma mengikuti Nabi untuk berhijrah, maka usia Aisyah pada saat itu kurang lebih 17 tahun. Bang, yang kutanya, betul tidak yang aku katakan bahwasanya Aisyah ngomong seperti itu ada dalam hadis, betul tidak? Enggak. Nih, berarti itu bohong, yang ku bilang itu bohong berarti. Ya orang bukan perkataan Nabi. Berarti Aisyah bohong. Bukan Nabi yang bilang kan? Iya, berarti Aisyah bohong. Saya nggak bilang Aisyah bohong, yang penting itu bukan perkataan Nabi. Dan Anda nggak percaya Aisyah? Saya nggak bilang nggak percaya, saya cuma bilang itu bukan perkataan Nabi. Ini abang ini gimana? Aku sakit kepala dibikin abang ini. Aduh. Terus kenapa ini ada referensi yang lain? Kenapa mana? Itu ilmu putar-putar yang dibikin di Google itu nggak ada di hadis yang bilang begitu. Itu kan menurut abang. Oh, gimana abang ini? Emang Nabi sendiri, hadis itu kan perkataan Nabi. Nabi pernah bilang usianya berapa? Jadi Aisyah ngomong gitu dia dusta. Itu hadis bukan? Sahih Bukhari bukan hadis. Itu sanadnya dari siapa?
Dari Aisyah, Bang, istri Muhammad sendiri yang nikah dengan Muhammad, istrinya Yang sendiri. Abang, abang siapa? sekarang, abang lebih tahu Muhammad daripada Aisyah. Yang meriwayatkan perkataan Aisyah itu siapa? Aisyah. Yang Aisyah, nih, saya bacakan ini. Dinarasikan oleh Aisyah, ya. Kepada siapa? Kepada siapa? Dia menyampaikan ini, misalnya nih, disampaikan kepada Hisham. Hisham berkata, aku telah diinformasikan itu dari Aisyah. Dan dia hidup berumah tangga dengan Muhammad sampai 9 tahun dalam kurung sampai meninggalnya Muhammad. Sekarang ku tanya, apakah Aisyah bohong waktu dia bilang dia dinikahi Muhammad umur segitu? Terus, kalau ada referensi yang bilang 17 tahun, apakah itu bohong? Mana referensinya? Mana referensinya yang bilang 17 tahun? Mana? Hadis apa? Hadis apa? Loh, orang hadis itu apa? Bukan hadis kok. Loh, ini bukan. Aduh, udah Bang. Abang turun dulu lah kalau begini, Bang. Abang turun dulu. Udah nggak sanggup aku, Bang. Sakit kepala aku Bang bikin. Hadis itu kan perkataan Nabi. Nggak sanggup lagi aku ngomong. Aduh, dari tadi dia ngingkari terus itu. Gimana sih ini orang nih? Masa ngingkari terus? Gimana sih? Diingkari terus sama dia. Halo Bang, halo. Halo, silakan open cam, Bang. Oke Bang, oke Bang. Ya. Tunggu Bang, tunggu. Menarik ini Bang. Bang, Abang, coba Bang, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad berapa? Kata Aisyah. Tunggu Bang, saya mau tanya dari tadi abang bilang agama. Aduh, ini gimana nih, Bang? Adalah utusan. Bang, ini abang mau menghindar ini gimana? Aku tidak menghakimi apa yang aku dengar. Mau menghindar? Anda tanya itu utusan. Terus Anda tanya itu. Halo, Alwi. Nyangkut, Alwi. Halo? Kacong. Ya, silakan open cam. Silakan open cam, Bang. Bang, coba Bang. Tadi itu yang bilang bahwa umur Aisyah 9 tahun itu. Aku nggak mau bahas tentang agama Anda dan tentang agama gue. Bukan, konfirmasi dulu Bang. Konfirmasi dulu. Betul tidak bahwasanya Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun dan berumah tangga berumur 9 tahun dengan Muhammad? Hah? Tolong DM ke aku ya. Nggak dengar Bang, putus-putus. Betul tidak? Alamat kamu. Kenapa Bang? Naik ke room kamu nggak mau bahas tentang. Aku nggak mau bahas tentang agama kamu dan tentang agamaku. Kenapa Bang? Tahu alamat kamu aja. Biar ngapa? Pengen tahu alamat. Iya, biar ngapa? Biar ngapa? Yang enggak, aku pengen langsung diskusi secara langsung sama kamu. Enggak terima tamu, Bang. Hah? Enggak terima tamu. Enggak enak. Misalnya, maksudnya di room ini aku enggak enak. Gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjawab, lalu Anda ingin membuat teror. Kenapa? Aku nggak mau buat teror kalau cuma. Iya, terus kenapa? Terus kenapa Anda tanya alamat? Kenapa? Ya, apakah karena gini? Apakah karena Anda sudah kehabisan akal? Gimana ya cara ini? Terus Anda tanya alamat seperti itu? Kenapa? Justru dari itu aku kalau di room ini aku kehabisan akal. Kalau tatapan sama muka kamu pasti ada akal. Akal apa? Ya. Akan apa? Mau jawab apa? Mau ditanyain sama kamu itu. Lihat teman-teman ya. Lihat nih. Inilah tabiat mereka, teman-teman. Karena apa? Memang tabiatnya seperti itu. Karena tidak mampu menjawab, tanya alamat, ingin berbuat jahat, ya kan? Nah, kan ditutup kameranya. Silakan dibuka lagi, Bang.
Silakan dibuka lagi. Mau buka kamera atau tidak? Bentar. Ini kena pencet ini. Ya, dalam rangka apa Anda mencari alamat saya? Dalam rangka mau diskusi secara langsung tetapan muka sama kamu. Kenapa harus seperti itu? Harus harus tahu alamatnya kenapa? Ya, apakah gini? Apakah memang tabiat kalian itu adalah suka mencelakai orang? Sebentar. Apa memang tabiat kalian itu seperti itu? Suka mencelakai orang, suka berbuat kekerasan? Enggak, sebentar. Apakah tabiat kalian itu seperti itu? Hah? Itu kan prasangka kamu yang punya tabiat pikiran jelek ke aku. Iya, terus kenapa Anda tanya alamat kenapa? Ya aku kan kamu mau diskusi tentang alamat. Enggak, saya mau diskusi di sini. Akunya nggak mau dijawab. Iya, kalau nggak mau diskusi, ya kalau nggak mau di sini, turun. Kenapa Anda harus diskusi, harus ke rumah? Bilang aja Anda itu mau menebar teror, ya kan? Tabiat kalian memang seperti itu. Nggak mampu jawab, yang kalian lakukan teror, ya kan? Sementara kalau si Zulkifli, si Ripa, si Nandar, Donditan, kalau bahas Islam, bahas Kristen, kalian bilang itu dakwah. Sementara kalau ada orang melakukan hal sebaliknya, kalian bilang tangkap, penistaan, penjarakan ini, alamatnya mana? Datangi rumahnya. Memang tabiat kalian seperti itu. Tabiat kalian itu buruk sekali, tabiat kalian itu sangat buruk. Coba itu Anda lihat itu Juma, Anda lihat itu Ripa, Anda lihat itu Donditan, ya bahkan diundang-undang itu podcast kemana-mana itu. Lihat podcastnya Jesslyn itu, ya yang dibahas Paulus, dikatakan bagi segala macam. Nggak ada orang Kristen yang nggak ada, yang tabiatnya seperti kamu itu nggak ada satupun. Orang Kristen nonton itu cuman ketawa-ketawa aja, ngetawain kedunguan kalian. Gitu loh, nggak sampai kejang-kejang seperti kalian itu. Di mana ini alamat rumahnya ini? Harus ini nih, ya langsung kelagapan gitu, langsung kesetanan kalian pengen mencelakai orang. Memang buruk sekali tabiat kalian itu, sangat buruk. Coba itu loh, coba kamu mampir ke podcast itu, coba lihat itu Donditan sama Jesslyn bahas Bible, bahas Paulus itu loh. Itu saya bahas itu loh. Coba itu kamu ngomong gitu, ada nggak orang Kristen yang, di mana alamat kamu? Ada nggak yang bertabiat seperti kalian itu, bertabiat setan seperti kalian itu? Ada nggak? Nggak ada, karena memang di dalam Kristen itu diajari untuk mengasihi, gitu loh. Orang kok kesetanan seperti itu kalian itu? Kenapa harus kesetanan seperti itu? Jawab kalau nggak sanggup menjawab ya. Kalau Anda tidak sanggup menonton acara seperti ini, Anda nonton Mandi Lumpur. Yang Mandi Lumpur itu Anda tonton. Kalau yang berbobot diskusi-diskusi semacam ini Anda nggak kuat, iman Anda goncang, pergi nonton Mandi Lumpur.